Apa kabar pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni menyatakan program Sekolah Rakyat merupakan proyek jangka panjang untuk mensejahterakan rakyat, utamanya untuk anak-anak yang berada dalam lingkup keluarga desil 1, yaitu kemiskinan ekstrim, serta desil 4 yang masuk dalam kategori rentan miskin. Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan layak bagi masyarakat kurang mampu. Sepak terjang Sekolah Rakyat ini menjadi pembahasan dalam Forum Koordinator Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR RI dengan tema Menjaga Kemerdekaan, Merawat Persatuan. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni hadir sebagai narasumber dalam forum ini. Menurutnya, program Sekolah Rakyat merupakan proyek jangka panjang untuk mensejahterakan rakyat, utamanya untuk anak-anak yang berada dalam lingkup keluarga desil 1, yaitu kemiskinan ekstrim, serta desil 4 yang masuk dalam kategori rentan miskin. Meski gratis, Sekolah Rakyat tetap memberikan fasilitas pendidikan yang maksimal bagi setiap peserta didiknya. Mulai dari aspek teknologi dalam belajar mengajar hingga menyediakan makanan yang bergizi sesuai dengan kebutuhan para siswa. Sekolah Rakyat itu yang betul-betul memberikan kesejahteraan kepada anak-anak desil 1 dan desil 4 yang mereka menerima bisa duduk di Sekolah Rakyat, baik itu orang tuanya maupun anak-anak didik tersebut. Yang saya selalu katakan, kalian adalah keluarga-keluarga yang beruntung. Karena itu dengan fasilitas yang begitu hebat ya, fasilitas yang begitu lengkap, dengan guru-guru terbaik, mereka sekarang menerima dengan gratis. Apapun tidak dipungut biaya. Mulai mereka punya laptop, dari mulai mereka makan makanan yang bergizi di sekolahnya, itu semuanya betul-betul memberikan nilai tambah. Dalam forum ini ditekankan bahwa berbagai capaian program pemerintah yang membawa dampak positif harus dirawat dan disempurnakan, sehingga makna kemerdekaan dapat sepenuhnya dirasakan masyarakat. Julian, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 5 DPR RI, pemirsa, yang mendorong Basarnas memaksimalkan pencarian dan evakuasi korban terdampak gempa Nusa Tenggara Timur yang difokuskan pada kawasan padat penduduk, terutama lokasi yang terdapat bangunan bertingkat dan rumah beton yang mengalami keruntuhan. Runtuhnya sejumlah bangunan akibat gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menyulitkan proses pencarian korban di sejumlah lokasi. Komisi 5 DPR RI mendorong Basarnas memaksimalkan pencarian dan evakuasi korban terdampak gempa. Anggota Komisi 5 DPR RI Sujatmiko mengatakan, Basarnas telah mengarahkan personel serta peralatan dari darat dan laut untuk mendukung operasi pencarian. Upaya ini difokuskan pada kawasan padat penduduk, terutama lokasi yang terdapat bangunan bertingkat dan rumah beton yang mengalami keruntuhan. Saat ini, petugas juga masih melakukan pendataan untuk memastikan warga yang selamat maupun yang belum ditemukan. Di sana karakteristiknya memang bangunannya maksimal di 4 lantai. Nah, itu banyak sekali kemarin gedung-gedung yang rubuh dan rumah-rumah yang berbeton itu juga banyak yang rubuh. Nah, itu kita sedang cek semuanya berapa orang yang benar-benar hilang ya seperti itu. Tapi karena di NTT itu alhamdulillahnya ya, jadi rumah itu banyak sekali yang rumahnya masih rumah kayu. Jadi kalaupun rubuh itu tertimpa tidak menimbulkan korban jiwa. Jadi seperti memang di NTT banyak sekali masih rumah tradisional ya kita tahu. Nah, itu yang membuat tidak begitu banyaknya orang yang meninggal akibat gempa seperti itu, Mas. Lebih lanjut, Sujatmiko juga mendorong koordinasi Basarnas bersama BNPB dan pemerintah daerah agar operasi pencarian dapat berjalan efektif sesuai kondisi di setiap wilayah. Koordinasi dibutuhkan untuk mempercepat penanganan korban dan juga mendukung proses pemulihan masyarakat terdampak bencana. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan belum adanya regulasi perlindungan guru PAUD non-formal menjadi salah satu aspirasi yang dibawa pengurus Pusat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia untuk memperjuangkan nasib para guru PAUD.
Belum adanya regulasi perlindungan guru PAUD non-formal menjadi salah satu aspirasi yang dibawa pengurus Pusat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau Himpaudi. Hal ini disampaikan saat Himpaudi melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan ini, Himpaudi mendorong agar keberadaan guru PAUD non-formal dapat diakomodir secara menyeluruh dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Menanggapi aspirasi ini, Cucun menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan nasib para guru PAUD. Ternyata jumlah yang cukup banyak sekolah PAUD ini yang harus segera kita masukkan dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Jadi roadmap pendidikan kita itu yang tadi diharapkan mereka diasuh sejak kecil, dipahamkan tentang bagaimana dunia pendidikan kita oleh ibu-ibu ini yang luar biasa jasanya. Ternyata sampai sekarang negara belum memproteksi guru PAUD ini ada dalam regulasi kita. Makanya usulan saya sudah terima, ini usulan untuk masuk di Undang-Undang Sisdiknas sehingga tidak ada lagi istilah nanti PAUD formal atau non formal. Ketua Umum Himpaudi Betty Nuraini menyampaikan apresiasi dan harapan besar agar tidak ada lagi dikotomi antara PAUD formal dan non-formal. Bahwa guru-guru nanti kelompok bermain ataupun SPS dan TPA bisa mendapatkan hak profesinya sesuai dengan yang selama ini disebutkan adalah PAUD formal. Jadi tidak ada lagi formal dan non-formal, tetapi hanya satu PAUD. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI terus memastikan kehadiran negara dirasakan masyarakat, mulai dari penanganan korban gempa NTT hingga perlindungan dan kepastian status para guru P3K. Berbagai langkah dan kebijakan terus dikawal DPR RI agar berjalan tepat sasaran, memberikan kepastian serta menjawab kebutuhan masyarakat. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetapkah hiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, memasuki paruh kedua pekan ini, DPR RI kembali mendorong penguatan kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Mulai dari keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak korban bencana hingga kepastian status dan kesejahteraan guru P3K. DPR RI memastikan setiap kebijakan memiliki landasan hukum dan dukungan anggaran yang memadai. Dan informasi selengkapnya berikut rangkaian kinerja agenda DPR RI sepekan. Meninjau langsung lokasi bencana di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, pimpinan DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati memastikan proses tanggap darurat serta distribusi logistik bagi korban gempa berjalan optimal. Cucun mengapresiasi pemerintah pusat, Pemda, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang telah bergerak cepat turun ke lokasi bencana. Sementara itu,
usai memimpin rapat paripurna di Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyebut NTT tidak sendirian menghadapi bencana ini. DPR, pemerintah, partai politik, dan masyarakat diminta bergotong royong untuk memastikan kebutuhan korban terdata akurat sehingga bantuan kemanusiaan yang dikirimkan tepat sasaran. DPR RI bersama pemerintah telah melakukan finalisasi rancangan peraturan Presiden tentang perlindungan pekerja transportasi online atau Perpres Ojol pada Selasa malam lalu. Perpres ini tidak hanya mengatur tarif angkutan orang, tetapi juga mengatur tarif layanan pengantaran barang dan makanan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Kementerian Teknis terkait akan menindaklanjuti hasil finalisasi tersebut. Menurutnya, tarif angkutan orang akan diatur Kementerian Perhubungan. Tarif pengantaran barang dan makanan akan diatur Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara pengemudi transportasi online akan berada di bawah kewenangan Kementerian UMKM. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur menyebabkan kerusakan pada sekitar 400 sekolah di wilayah tersebut. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mendesak pemerintah menyiapkan sekolah darurat agar proses belajar mengajar bisa tetap berjalan. Lalu Hadrian mendorong pemerintah menyesuaikan sekolah darurat dengan kondisi masing-masing wilayah terdampak. Menurutnya pemerintah perlu mendirikan tenda darurat atau menggunakan bangunan sekolah lain yang tidak terdampak gempa agar kegiatan belajar mengajar tidak terhenti terlalu lama. Ia meminta pemerintah melakukan pemutakhiran data, mengklasifikasikan tingkat kerusakan sekolah, sekaligus menginventarisasi siswa dan tenaga kependidikan sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan dan bantuan yang diperlukan. DPR RI dan pemerintah sepakat untuk mengalihkan status guru P3K dari pegawai pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Anggota Badan Anggaran DPR RI Eki Awal Muharam mengapresiasi langkah ini. Namun ia menekankan pentingnya kesiapan anggaran dalam era APBN tahun depan, serta payung hukum yang kuat. Eki menilai pengalihan status guru merupakan upaya jangka pendek yang tepat, sambil menunggu aturan terkait relaksasi batas belanja pegawai dalam era APBN 2027. Menurutnya, mandatory spending belanja pegawai maksimal 30% dalam Undang-Undang HKPD menyebabkan pemerintah daerah kesulitan menggaji P3K. Pengesahan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang diharapkan memperkuat daya saing investasi Indonesia. Regulasi ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih kompetitif sekaligus menarik lebih banyak investasi asing ke dalam negeri. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Kembali di TVR 17, pemirsa, dengan kepastian hukum dan akses keuangan internasional yang lebih kuat, Indonesia diharapkan semakin menjadi tujuan investasi yang aman dan menarik bagi investor global. Lantas, bagaimana substansi dari Undang-Undang PFII ini? Untuk selengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Nazia Sudirja dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan, Nazia. Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti diketahui bahwa DPR baru saja mengesahkan Undang-Undang PFII ini untuk memperkuat daya saing Indonesia sebagai pusat aktivitas keuangan internasional. Lantas seperti apa substansi dari undang-undang ini untuk memperkuat daya saing Indonesia di internasional? Telah hadir bersama kami anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Amin dari fraksi PKS ya Pak. Baik Pak, terkait dengan pengesahan Undang-Undang PFII untuk penguatan sektor investasi Indonesia ini, apa saja sih Pak sebenarnya substansi yang ada pada undang-undang ini? Ya pertama kita mengapresiasi ya kepada pemerintah, karena memang ini usulan pemerintah. Dan setelah kita bahas dalam panja Komisi 11 dengan banyak pihak, menghadirkan banyak pihak untuk memenuhi prinsip meaningful participation dari akademisi, dari para pakar, dari ahli hukum, dari organisasi profesi yang begitu banyak. Akhirnya dan kita bersama pemerintah akhirnya tuh menjadi RUU di tingkat 1 kemarin sudah selesai, dan hari ini disahkan di rapat paripurna di tingkat 2 ini, pembahasan tingkat 2. Jadi kita apresiasi kepada pemerintah karena sekarang negara-negara yang bisa membuka ruang pusat finansial internasional begini, inilah yang akan leading insya Allah. Dia akan mendapatkan modal yang banyak, nanti menjadi sumber inovasi dan buka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Yang kita harapkan tentu lapangan kerja yang berkualitas begitu. Sudah banyak praktiknya di dunia yang sangat berhasil, yaitu di Dubai, Abu Dhabi, kemudian Kazakhstan, kemudian juga Qatar, Doha, Singapura, Hong Kong, sudah begitu banyak. Dan hari-hari ini banyak negara-negara yang sedang membuka pusat investasi internasional seperti ini. Makanya itu kita harus berebut dan memanfaatkan secepatnya peluang ini gitu. Kira-kira. Kemudian bagaimana Undang-Undang PFII ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan juga menarik lebih banyak investasi serta aktivitas keuangan global masuk ke Indonesia? Ya tentu di Undang-Undang ini tentu akan banyak kekhususan, banyak keistimewaan. Intinya adalah kita buka ruang seluas-luasnya ekosistem investasi yang mudah. Kemudian tapi bukan sekedar mudah, tapi juga profesional, transparan, akuntabel. Dan tentu karena namanya Pusat Finansial Internasional Indonesia, ini punya kekhususan. Banyak pihak yang bertanya, ini mengidentikan dengan kawasan KEK, kemudian bahkan yang pertama bedanya dengan bursa efek, apa bedanya dengan kawasan, ya berbeda sama sekali gitu loh. Berbeda sama sekali, dan kita sekali lagi sudah ada lihat best practice-nya di luar negeri yang begitu banyak, kira-kira begitu. Ini Pak, bagaimana strategi DPR RI untuk memastikan implementasi Undang-Undang PFII ini tetap menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat luas? Ya kita memang sangat berharap ya para pemodal dari luar negeri, pemilik modal di luar negeri, apalagi sekarang dengan goncangan-goncangan geopolitik di luar negeri itu, mereka melarikan dananya ke Indonesia. Nah tentu butuh beberapa yang paling penting, bukan sekedar ada insentif ya, misalnya terkait investasi perpajakan, tapi yang lebih penting adalah soal kepastian hukum, soal aturan yang jelas dan juga konsisten, itu yang dibutuhkan gitu loh. Dan dengan masuknya modal-modal di luar negeri ini, Indonesia itu punya alasan dan memiliki banyak hal yang tidak dimiliki oleh luar negeri, tidak dimiliki oleh Emirat, tidak dimiliki oleh Qatar, tidak dimiliki oleh Singapura, tidak dimiliki oleh Hong Kong. Apa sumber daya kita yang besar, sumber daya manusianya, dan juga sumber daya alam yang sangat besar, sangat berlimpah. Indonesia itu tidak dimiliki oleh negara-negara itu. Maka menurut saya ini tidak alasan untuk tidak berhasil. Dan dengan masuknya modal-modal yang besar dari luar negeri, nanti juga bisa digunakan untuk ditanamkan di investasi keluar dari PFII. Untuk apa? Untuk hilirisasi, untuk membangun produk-produk manufaktur, dan tentu akhirnya yang sering kita sampaikan adalah menyerap tenaga kerja secara berkualitas. Jadi pertumbuhan ekonomi kita
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi konsep dari kita adalah pemakmuran yang berkeadilan, bukan dirasakan oleh pihak tertentu tapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Amin, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS terkait dengan substansi Undang-Undang PFII untuk meningkatkan sektor investasi di Indonesia. Dan demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke rekan kami di studio. Terima kasih Nazia, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17 dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Alfat Rizky, silakan. Terima kasih rekan Elisa dan pemirsa, mari kita ulas nih apa saja yang menjadi sorotan media online terkait dengan kegiatan DPR RI. Berita pertama yang menjadi headline di media online terkait dengan BUMN punya banyak aset tidur, harus segera dimonetisasi. Dapat Anda saksikan pemirsa di layar kaca Anda, di sini banyak yang memberitakan terkait dengan Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia R. Marini menyoroti masih banyaknya aset milik badan usaha milik negara yang belum dimanfaatkan secara optimal atau menjadi aset tidur. Kondisi ini perlu segera ditangani agar aset yang ada tidak hanya tercatat dalam neraca, tetapi dapat memberikan nilai tambah dan berkontribusi terhadap kinerja perusahaan negara. Oleh karena itu, DPR RI mendorong BUMN untuk melakukan pemetaan dan pengelolaan aset secara lebih profesional, termasuk membuka peluang monetisasi melalui kerjasama maupun pemanfaatan produk lainnya. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, memperkuat kinerja BUMN sekaligus mengoptimalkan aset negara agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat. Pemirsa, mari kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online terkait dengan Komisi 3 DPR RI kebut pembahasan RUU perampasan aset targetkan selesai Desember 2026. Anda dapat kembali melihat di sini pemirsa, banyak yang memberitakan terkait dengan Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset sebagai bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana. RUU ini penting untuk menghadirkan landasan hukum yang lebih kuat dalam mengoptimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara, dengan tentunya tetap memastikan prosesnya berjalan secara transparan, akuntabel, dan menjunjung prinsip keadilan serta perlindungan hak warga negara.
Melalui pembahasan yang dilakukan secara mendalam dan terukur, Komisi 3 DPR RI menargetkan RUU perampasan aset dapat diselesaikan pada Desember 2026. Dan juga DPR RI berkomitmen memastikan setiap ketentuan dalam regulasi ini memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara efektif sehingga nantinya tidak hanya memperkuat upaya penindakan, tetapi juga memberikan efek jera serta mendukung upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian negara. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan BUMN yang punya banyak aset tidur harus segera dimonetisasi, serta Komisi 3 DPR RI yang sedang mengkebut pembahasan RUU perampasan aset menargetkan selesai Desember 2026. Kembali ke rekan Elisa. Terima kasih Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.